datang di Jakarta Love Story, teman motion. Yes. Aduh, Wow. hari ini bentar, mikrofon gua. Mikrofonnya Tuh, bisa nyangkut. nyangkut mulu hari ini, Sheryl, mikrofonnya teman motion. Aduh, mohon maaf nih ya. Hari ini kita lagi berduaan doang nih, teman motion. Iya, jadi ini mungkin kita ceritain sedikit kondisinya. Oke, kondisi. Ya, Lo curhat apa gimana nih? Ya, maksudnya bagaimana gitu ya, tolonglah dibantu gitu. Jadi anak-anak Crew Motion ini kan lagi pada event tadi di badminton fun match, motion dan Aztec. Seru tuh. Seru banget tuh mereka. Kita nggak mau kalah. Oh, bikin event. Kita undang Kak Kristi. Langsung Kak Kristi datang hari ini di segmen Jakarta Love Story. Halo Kak Kristi. Halo. Seneng banget. Senang banget ketemu Kak Kristi. Apa kabar Kak? Ketemu lagi kita. Puji Tuhan baik. Teman-teman Puji gimana Tuhan. kabarnya? Kalau Harusnya kita baik. berdua baik, mudah-mudahan teman Baik, motion juga baik ya. Iya. Kak, jadi kan aku tuh kerjanya tiap hari scrolling Yes. Instagram, dan salah satunya adalah Instagram dirimu. Siap. Terus ada satu topik yang kayaknya menarik perhatiannya, itu adalah inspiration or distraction. Ih, sedap nih, Itu bagus berat banget loh kata-katanya loh. Kata-katanya it rhymes gitu ya. It rhymes. Of course. Jadi takut. Intinya kan kadang-kadang kita tuh kalau lagi dalam in a relationship, kita Yes. jadikan si pasangan kita tuh our biggest inspiration. Yes ya. Yeah. Siapa sih yang nggak tahu love itu kan our biggest inspiration Benar, ya. setuju banget Lo sih. tuh ibaratnya teman kalau lagi motion. jatuh cinta tuh bisa nulis lagu yang wah indah. Seakan-akan jadi orang paling paham di dunia dah. Kerja klimis rambutnya. Ini parfum di mana-mana. Pokoknya intinya you are a better person when you're in love. Yep. Tapi kan ya love nggak selamanya kayak gitu, ups and downs. Nah what happened kalau si biggest inspiration itu malah jadi kayak aduh kepikiran dia lagi sama siapa ya, kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak berubah, akhirnya jadi distraction kan. True. Nah that's why kita mau bahas itu tuh, inspiration Yes. or distraction. Bener banget. Kita buka sama satu quote yang tadi sempat dikasih tahu sama Sheryl juga. Love is the biggest inspiration. Kalau motion, inspirational lifestyle radio. Promo tetep ya. What do you think dari pandangan seorang Kak Kristi mendengar kata love is the biggest inspiration? Kalau love secara umum kan kita di Indonesia mengenal 3 kata ya. Ada kasih, ada 4 berarti. Ada kasih, ada suka, kita bisa mengekspresikan dengan bentuk suka, ada sayang dan cinta. Tapi dalam bahasa Inggris kan jadi cuman love aja. Iya, gitu. bener. Nah, jadi kalau the biggest inspiration jadinya cocok juga karena love kepada siapa dulu nih? Oke. Kepada keluarga bisa Oke. banyak banget orang yang terinspirasi karena keluarganya mau berjuang buat keluarganya. Betul. Terus buat pasangannya, buat anak-anaknya. Betul. Nah, termasuk buat dirinya sendiri gitu. Jadi aku setuju kalau misalnya dikatakan love is the biggest inspiration, itu sih kayak udah top lah, nggak ada matinya lah gitu. Wah, ada di paling atas dia ya. Benar. Tapi pertanyaannya gini, ketika love is the biggest inspiration, itu menjadi addiction nggak? Cie, bagus ya, it rhymes lagi. Bagus. Ya? It rhymes lagi. Masuk. Kalau kata Kak Kristi, antar gue jadi judul lah. Boleh konten berikutnya. Gimana Kak Kristi? Ya, kalau love akhirnya menjadi apa tadi, aspiration ya. The biggest, kan inspiration. Akhirnya jadi addiction. Oh ya, sorry, addiction. Ketika kita menempatkan love itu di posisi yang utama, yang menjadikan love ini sebagai sumber dari segala-galanya, tapi lupa sebenarnya sumber dari cinta yang sejati itu siapa. Ya. Nah kalau misalnya manusia, nah otomatis manusia itu kan terbatas. Manusia punya banyak kekurangan, manusia punya banyak situasi yang kita nggak tahu, yang kadang kita nggak bisa kendalikan, dan akhirnya itu membuat sifat-sifat jeleknya keluar gitu. Iya, Nah yes. pada saat sifat-sifat jelek itu keluar, padahal kita punya ekspektasi terhadap orang itu dan orang itu tidak bisa memenuhinya. Nah kita addictionnya kepada siapa? Addictionnya kepada ekspektasi terhadap orang itu atau kepada makna dari love itu sendiri. Karena pada saat orang itu sedang tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, kan seharusnya kitanya yang bisa menerima kondisi dia. Ya. Nah itu pun juga bentuk dari love gitu kan. Nah kalau misalnya kita melihat, oh aku hanya menempatkan love ini sebagai ekspektasi dan orang itu perlu memenuhi itu dengan standar yang aku punya, yang aku pengen, dan kalau dia tidak memenuhi itu aku cranky jadinya. Iya. Nah berarti dia benar-benar menempatkan cinta atau sumber dari
pemenuhan akan cintanya tuh kepada orang itu tanpa dia bisa mengisi dalam dirinya dia sendiri. Oke, Oh, bener berarti tuh. jadi kayak two sides of coin gitu ya. Iya, jadi sebenarnya satu sisi bagus, tapi di satu sisi kalau lo nggak bisa bikin itu balance atau menemukan juga cinta untuk diri lo sendiri as an Iya, iya. inspiration, itu akan jadi nggak sehat. Karena kita jadi needy dong, Kak. Iya betul. Arahnya ke sana nanti. Oh, oke, kita lagi ngebahas soal inspiration or distraction. Iya, maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah ketika lo seseorang tuh bisa jadi inspirasi lo atau malah kebalikannya jadi bumerang, jadi distraksi teman motion. Dan tadi sempat disinggung di cut sebelumnya ngobrolin kalau tentang memang ada kecenderungan dari orang itu bisa menjadi ketergantungan, iya kan? Oke, sebagai pembuka cut 2 kali ini teman motion, ketergantungan tuh bisa baik atau bisa buruk atau memang udah pasti buruk Kak Kristi? Ya kalau dari katanya sendiri namanya juga udah addicted ya, pasti negatif, konotasinya udah negatif. Nah ini jadi inget nih, kemarin kita pengen nanya apa ketergantungan teman motion yang positif. Gue bilang, Dit, kata addiction, adiksi itu udah negatif. Kecanduan tuh udah negatif Iya ya, udah kan? nggak bisa Bener jadi dong berarti positif. kan. Oh iya sih benar ya, untung ada pakarnya di sini Pakar teman ya. motion. Terus Kak, Iya, jadi itu pasti negatif dan tapi masalahnya seringkali kalau dihubungkan sama relationship, cinta, kita nggak sadar kalau kita sudah addicted kepada cinta itu sendiri atau kepada seseorang. Makanya ada beberapa yang tanya juga kalau misalnya ya udah putusin aja selesai dari yang sekarang, apakah hal-hal itu akan masalah atau isu-isu itu akan muncul kembali dengan apa? Cukup yakin aku bilang karena kan kita nggak benar-benar bisa mastiin ya. Tapi dengan cukup yakin kalau melihat simptom dan juga secara scientific base-nya itu akan terulang kembali karena akarnya bukan bukan hanya karena ada trigger dari pasangannya, tapi dalam diri orang itu sendiri. Oh, udah dari Gitu. diri kita dari sendiri. dirinya sendiri. berarti ya. Jadi ya kalau misalnya mau mencari solusi bukan hanya mengganti hubungannya atau orangnya siapa, tapi benar-benar dari akarnya dia sendiri, pikirannya dia sendiri, mindsetnya dia sendiri. Bagaimana dia sehari-hari dengan orang lain berkomunikasinya, itu yang perlu diberesin. berarti dia harus heal dulu gitu ya. Dia harus bahagia dulu. Ibaratnya sebelum dia harus berdamai dengan dirinya dulu, baru dia bisa gitu kayak gitu atau gimana Kak? Kalau ya kurang lebih kalau bahasa yang sekarang kayak gitu ya, bahasa populernya sekarang gitu. Cuman kita kan perlu ngeliat juga melengkapi dengan yang tadi tuh faktornya sebenarnya ke-trigger dari orang lain bisa. Faktor eksternal tuh bisa men-trigger dia untuk muncul tuh sifat-sifat adiktifnya. Cuman ketika dia gagal untuk melihat bahwa ini sesuatu yang ada di dalam dirinya, deep down dalam dirinya, itu akhirnya mempersalahkan aja pasangannya bahwa gara-gara kamu nih, gara-gara hubungan ini nggak baik nih, gara-gara komunikasi kita. Padahal ya itu semua adalah gejala yang muncul ke permukaan ketika ada sesuatu dalam dirinya sendiri yang belum diberesin. Cuman masalahnya akan menjadi lebih rumit atau lebih kompleks ketika pasangannya ini adalah orang yang nggak baik juga. Oh, nambah-nambah gitu. Jadi blur banget itu jadinya bias gitu. Ini yang benar-benar yang salah yang mana gitu. Nah, dulu tuh aku pernah ada pengalaman gitu ya. Ini waktu SMA, SMP, SMA lah. Jadi ceritanya jatuh cinta sama cewek, jadian terus putus. Nenekku bilang, "Dit, lo kalau sayang sama orang jangan 100%. Nanti lo jadinya itu kehilangan diri lo semuanya kehilangan karena diri lo kasih sendiri. all in gitu. Iya, lo jadi ketergantungan sama dia dan ketika dia pergi yang ada lo malah punya 0% doang gitu ya. Gimana cara kita tahu atau gimana cara kita bisa membuat barrier atau batasan-batasan. Oke, ini masih dalam tahap yang wajar ketergantungan ya, tapi ini udah melewati batas. Karena kan tadi dikasih tahu juga kalau ini malah bisa jadi distraksi untuk kita gitu kan. Ketika kita masuk ke dalam hubungan itu dengan kondisi yang nggak siap, batasannya di situ. Jadi ketika kita sebenarnya sedang butuh kasih sayang, kita sedang kesepian, klasik ya kedengarannya ya. Tapi bener ya. Tapi iya terulang terus gitu. Ketidaksiapan itu yang akhirnya ketidaksiapan itu nggak hanya soal masalah kesepian ya, tapi let's say pola pikir, let's say peran dan tanggung jawabnya kamu sebagai pasangan. Ngerti nggak kalau misalnya pasanganmu lagi sibuk ya udah jangan cranky minta dihubungin mulu gitu. Atau misalnya financial pun juga masuk ke dalamnya gitu.
udah tahu dia misalnya LDR gitu, tapi minta ketemu mulu atau sering-sering ketemu, ya kan boncos juga lama-lama Iya, benar, gitu. benar, Nah, benar. kedewasaan seperti itu yang akhirnya seringkali dihindari atau nggak dibicarakan di depan karena menghindari pembicaraan-pembicaraan sulit. Pembicaraan-pembicaraan berat yang orang mungkin bilang sekarang deep talk gitu. talk. Nah, tapi itu sebenarnya bisa mencegah banyak masalah sebelum itu terjadi dan memfilter sebenarnya kita tuh siap nggak sih masuk ke dalam relationship, dan itu mencegah juga ketergantungan yang tadi kita bicarakan. Oh. Nah, gue jadi inget nih sebelum nanya lanjutan masalah distraction ya, ngomongin soal deep talk. Kira-kira kalau dari kamu ada nggak sih kayak deep talk apa yang harus ditanya nih sama pasangan kita sebelum kita lanjut ke jenjang yang berikutnya mungkin? Deep talk apa yang wajib kamu tanya? Waduh. Oh, maksudnya kalau dari Ya aku kalau dari sendiri. kamu deh, atau kamu saranin ke orang, karena waktu itu kita sempat ngebahas itu ya. Benar. Ada banyak sebenarnya, bahkan bisa kita kategoriin. Kalau kategori secara simpel kan tadi ya mungkin finance, terus kesehatan, terus relationship dengan keluarga, gitu-gitu. Tapi aku akhirnya waktu itu ngeluarin 7 hal yang bisa membantu lah untuk menilai diri kita tuh siapa apa enggak untuk masuk ke dalam relationship. Yang pertama yang perlu aku tanyakan, yang biasanya aku wajib atau saranin untuk tanyakan adalah, kamu ngapain pacaran tuh, tujuannya apa? Tujuan. Jadi visinya ya. Ngomong mau visinya apa. nih sama nggak gitu. Terus kira-kira bisa nggak ngelihat aku ada di dalam tujuanmu? Dan kalau aku nggak ada di dalam tujuan itu, kamu tetap akan jalan atau enggak? Itu salah satunya. Terus yang kedua tentang peran dan tanggung jawab. Jadi sebagai seorang pasangan, let's say cowok kepada cewek atau cewek kepada cowoknya, dia punya peran sebagai misalnya, cowok nanti akan memimpin hubungan ini, let's say seperti itu. Nah, kalau dia sendiri nggak punya tujuan dalam hidupnya, ya gimana dia mau membawa hubungan itu kepada tujuan yang lebih jelas? Karena untuk tujuan buat dirinya sendiri aja dia belum selesai gitu. Tapi ada juga yang gini, emang nggak bisa Kak kalau misalnya dicari dulu berdua gitu, dicari bareng berdua. Bisa, tetapi jangan kelamaan karena nanti akan menjadi akan menjadi sia-sia aja ya. Kapal nggak jelas mau kemana gitu. Arahnya ya. Ya udah let it flow aja jadinya. Benar. Gitu. Dan lama kelamaan karena mungkin terbuai juga dengan suasana, terbawa suasana, kesibukan, nggak kebahas akhirnya. Iya benar. Itu masalah yang tadi yang tujuan, terus peran dan tanggung jawabnya, termasuk ketika misalnya peran siap nggak untuk menjaga pasangan ini dalam dia punya impian nih gitu. Terus kalau impiannya dia ini ternyata harus mengorbankan banyak waktu bersama, itu gimana? Bisa nggak menerima membagi waktu dengan impiannya dia? Terus kamu bisa support sejauh apa? Benar. Wah, deep talk sekali ya ini ya. banget ya. Gue kira deep talk itu ngobrol, lu percaya bumi itu bulat apa datar gitu loh. Ternyata Tadi udah berapa tuh deep talk ya? udah 4 ya tadi dikasih Atau tahu lagi Kak, apa Kak? Tuh pada penasaran. Terus Tadi ada tujuan, peran dan tanggung jawabnya. Terus satu lagi ini, siap untuk berubah nggak kalau misalnya memang ada yang harus diubah, dan siap menerima nggak kalau emang pasanganmu tuh nggak mau berubah. Dalam ya. Lu udah nanya kayak gitu belum sama cewek lu? Belum lagi. Iya, kita split bill aja malu-malu. Wow, ternyata deep talknya harus memang sedalam itu teman motion. Iya, kadang-kadang benar kata Kak Kristi, orang tuh memilih menghindari kayak gitu. Soalnya kan malas ya, itu tuh pembicaraan serius banget. Tapi menurut gue kalau lo nggak bisa ngobrol seserius itu sama pasangan lo, I don't think you deserve to be a couple. Ya nggak, untuk ke jenjang selanjutnya, karena lo mau ngapain? Main gaple, main kartu. Main gaple sama pacar. Nggak bisa bayangin. Oke, kita lagi ngebahas soal inspiration atau distraction. Tadi karena kelupaan bumper adalah bentuk dari distraction. Distraction, terganggu ya. Oke. Nah berarti kan gini, kita terinspirasi oleh seseorang atau sesuatu itu kan boleh, tapi tentunya inspirasi juga harus datang dari diri sendiri kan. Jadi kita nggak ketergantungan dan bahan bakarnya tuh dari diri sendiri gitu kan. Untuk kita supaya kita lebih baik, supaya kita ini, supaya kita itu gitu. Nah, bagaimana caranya biar inspirasi itu bisa datang dari diri sendiri, padahal kita tuh lagi ngerasa aku tuh lagi nggak banget deh hidupnya, atau aku kayaknya kayak nggak semangat hidupnya, semangatnya kalau ada dia aja, atau lagi patah hati, biasanya suka ngerasa kayak gitu ya. Suka begitu tuh. Itu gimana tuh Kak Kristi?
Kalau ngeliat dari contohnya sih kan itu case by case ya jadinya ya. bener. Ada situasi-situasi tertentu yang emang bikin kita terdistraksi. Tapi kalau dikembalikan ke yang tadi bahwa kita kayak ketergantungan sama pasangan kita untuk membuat kita semangat. Nah, berarti yang perlu digali lagi self esteemnya dia sendiri, self worthnya dia lagi. Dia ngerasa percaya diri nggak dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya? Dia punya plan nggak buat hidupnya? Karena orang yang punya plan, punya tujuan kan pasti punya goal yang pengen dicapai. Nah, otomatis ketika goal itu membutuhkan dia untuk tetap on track atau tetap konsentrasi fokus, maka pasangan ada untuk support juga. Nah, pada saat pasangan emang lagi gak bisa support, ya bayangin aja pada saat belum berpasangan kan bisa juga tuh dijalanin, kan bisa juga punya rencana, mikirin rencana itu. Keberadaan pasangan kan harusnya untuk membuat rencana itu menjadi lebih baik atau membantu kita gimana sih cara biar lebih cepet gitu, lebih bersemangat juga. Ada orang yang support dan lebih percaya diri. Ada orang terdekat yang percaya bahwa kita bisa mencapai tujuan itu. Tapi kalau enggak, terus dilimpahkan kepada pasangan semua harapannya, nah berarti dari awal rasa percaya dirinya kepada dirinya sendiri, kemudian dia punya tujuan apa enggak, punya impian apa enggak dalam hidupnya, itulah yang membuat dia akhirnya mencari pasangan dan seolah-olah pasangannya menjadi goalnya dia. Goalnya berubah jadinya ya, jadi si pasangan itu malah yang kayaknya adalah tujuan dia gitu ya. Betul. Iya sih. Iya ya. Susah juga kalau seperti itu ya. Ini tuh kayak permasalahan cinta tuh sering diomongin tapi emang kayaknya susah diselesaiin gitu loh. Benar. Tapi lo pernah gak sih Dit kayak terinspirasi dari seseorang pacar lo misalnya gitu ya dulu, tapi pas dia pergi yang itu ya, pas nenek lo resetin ya? Iya itu yang paling lo kayak nggak berasa. semangat gitu? Nggak semangat, putus asa bisa dibilang gitu ya. Dan akhirnya gue jadi mikir lagi gitu, kalau ternyata emang mungkin bener kali ya kala itu lo nggak boleh sayang sama orang 100%, tapi kan kita nggak bisa mengukur rasa sayang ini udah berapa persen gitu ya kayak. Nah berarti benar tuh kata Kak Kristi, kita harus menaikkan self esteem kita dengan cara mungkin kita menaikkan kualitas kehidupan kita dengan cara mungkin banyak belajar hal baru. Benar. Ya kan, ketika kita percaya diri sih biasanya kita ngerasa this is me, this is my goal, I just need partner who can get along gitu kan. Paham gak lu? Itu apa tuh Kak maksudnya Kak Kristi? Nah itu nanti kalau kita kembaliin ke topiknya sama yang ditanyain Adit tadi soal 100% boleh apa enggak, nanti kita ngarahnya ke yang waktu itu di konten aku udah mention juga, ke interdependensi sama codependency. Nah gimana tuh Kak penjelasannya tuh Kak? Ini agak rumit nih ini. Bahasanya aja Adit, coba sebutin. Independensi. Bukan. Kan salah. Kondensasi ya satu lagi. Kontemplasi. Kontemplasi kayaknya. Gimana, Konsekuensi. Oke. Interdependensi sama codependency. Interdependency dan codependency. Iya. Okay. Kata dasarnya sama, dependent, cuman inter atau co gitu. Nah, kalau yang inter berarti sebenarnya semua pihaknya, dua pihaknya itu sama-sama sama-sama independen. Oke. Sama-sama mandiri. Pada saat ketemu udah punya tujuan masing-masing, udah punya impian masing-masing. Tinggal aku dengan memiliki partner nih, aku mencari seseorang yang bisa aku support tapi juga bisa support aku. Ya udah kita jalan bareng atau kita bentuk tujuan bersama tanpa meninggalkan tujuan masing-masing. Nah, sehingga itu dua orang yang udah sama-sama siap tadi dan dia tahu dia maunya arahnya kemana, dia mau apa yang dia mau capai gitu. Tapi itu sehingga pada saat mereka down, mereka bisa saling melengkapi dengan cara yang dewasa, yang sebenarnya aku bisa memotivasi diriku sendiri, tapi dengan adanya pasanganku, aku tahu bahwa dia adalah orang yang paling ngerti, yang paling tepat untuk aku ceritain terlebih dahulu, dan aku tahu dia bisa mengencourage aku secara emosional, support, dan itu bukan perasaan yang harus banget dia yang duluan mensupport baru aku bisa balik lagi motivasinya, nggak gitu. Tapi perasaan yang karena kedewasaan masing-masing, aku tahu pasanganku adalah orang yang siap secara emosional, secara mental. Jadi pada saat aku lagi down, dia emang lagi sibuk nih, tapi aku percaya kok dia dalam kesibukannya dia bisa tetap mensupport aku. Jadi aku nggak takut nih kalau misalnya ngomong, Beb aku lagi ada masalah, kamu ada waktu nggak? Aku mau cerita. Oh ya nggak apa-apa, ayo. Sibuk tapi diletakin dulu nih kesibukannya gitu. Atau nanti dulu boleh gak 5 menit tunggu bentar deh gitu. Tapi gak ada hard feeling, gak ada ngerasa aku gak diprioritasin nih, gak ada kayak gitu karena mindsetnya udah bener. Nah tapi kalau yang codependency itu
dia benar-benar butuh validasi over and over yang membuat bahwa tanpa pasanganku atau tanpa kehadiran dia dalam hidup, dan ini ya, maksudnya sama-sama saling gitu, kayak semuanya jadi hancur. Gitu. Jadi dia nggak merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga dia akhirnya saling ko-nya ini bukan ko yang dalam arti kalau inter kan kita sama-sama udah mandiri terus kita merger nih. Tapi kalau yang ko, kita ini sama-sama kurang terus jadi satu. Kita sama-sama belum paham diri kita sendiri, masih nggak tahu harus apa dengan diri sendiri, mencari ya belum saklek gitu tujuannya. Gitu kayak ketemu sama yang begitu juga. Sama gitu ya. Repot ya. Bisa berpindah nggak dari yang ko menjadi yang intern, yang intern bisa, cuman prosesnya emang agak panjang, dan kalau ketemu juga yang antara sama-sama yang ko tadi, kalau yang salah satu lebih dulu sadar, kita butuh mandiri dulu nih. Nah ini tinggal yang satunya nih bisa menerima itu nggak? Jadi ngerasa ditinggal ya? Iya, atau ngerasa ditinggal, benar. Visinya beda. Iya, karena codependency ini parah banget. Kalau misalnya kita udah sampai ke tahap yang benar-benar codependent, itu sampai ke keputusan sehari-hari pun itu ditentukan sama pasangannya. Ya ampun. Mau pakai baju apa? Sayang aku makan apa hari ini? Makan apa? Dan itu bisa jadi masalah. Oh my god, emang ada yang kayak gitu? Ada yang begitu ya? Ada. Garpu tuh di kanan atau di kiri sih, sayang bantuin dong. Sampai segitunya ya? Ya Allah. Enggak sih kalau itu kayak. Wah, tapi itu berarti menakutkan itu ya dampaknya untuk lo juga, teman. Berarti kalau codependent itu bisa jatuhnya jadi dia jealousan juga dong ujung-ujungnya. Oh banget. Karena nggak diprioritasin lah, let's say. Misalnya dia memprioritaskan keluarganya, bahkan ada yang jealous sama keluarga banyak. Oh iya banyak. Oh iya. Baru curhat sama temen gue. Bisa begitu ya. Nah itu akhirnya jadi masalah juga. Kenapa kok kamu lebih memprioritaskan orang lain daripada aku? Padahal kamu tahu aku butuh kamu. Dan aku udah melakukan segala untuk kamu. Kamu tahu aku lagi I have a bad day. Nah kira-kira gitu. Wow, ternyata emang segitu kompleksnya teman motion. Gue gak tau ya, pembicaraan hari ini tuh mungkin buat teman motion gak kepikiran sekarang. Tapi one day ketika lo ngerasain, oh ya kayak gue udah ketergantungan sama pacar gue. Oh ternyata pacar gue ketergantungan banget sama gue, ganggu. Malah sebaliknya gitu ya. Gue pernah loh, pacar gue tuh selalu butuh validasi gitu. Pengakuan. Terus kalau enggak, apapun yang terjadi dalam hidupnya, gue adalah orang pertama yang diminta pendapat. Itu bagus. Tapi kalaupun ada yang terjadi buruk dalam hidupnya, gue kayak bertanggung jawab gitu. Gara-gara lu sih. Iya. Beban lama-lama ya. Gue jadi kayak, ini jangan-jangan bentar lagi nih kalau kiamat salah gue sih. Oke, ini ada pertanyaan tadi di live kita nih teman motion di @motion975fm. Kalau risih sama pacar, solusinya gimana, Kak Kristi? Cari pacar lagi. Risihnya kenapa nih? Kayaknya sih mungkin karena needy gitu ya, karena Oke, kalau misalnya udah dilarang-larang segala macam, itu ya kembali lagi lah akarnya juga ke insecurity dari pacarnya sendiri. Biasanya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau mau diputer-puter akar-akarnya juga itu aja kok. Itu lagi ya, insecurity ya. Betul. Hanya gejalanya itu beda-beda gitu. Kayak ya aku suka ngasih contoh tuh kayak misalnya lagi flu, ada yang gejalanya batuk, ada yang gejalanya pilek gitu, ada yang gejalanya demam atau yang sakit-sakit linu-linu, iya meriang-meriang gitu kan. Nah kalau misalnya risih banget, terlalu diatur-atur, terlalu dikekang atau overprotective tadi pertanyaannya, tanyakan sama pasangannya dulu bahwa buat dia apa yang menjadi tujuan dia melakukan itu. Karena kadang pasangan itu overprotective bukan karena dia takut kehilangan aja, tapi ada rasa pemenuhan dalam dirinya yang butuh untuk satisfaction, yang ngerasa gue punya power atas lo. Pemenuhan ya, pemenuhan rasa ada satisfaction yang perlu diisi gitu, bahwa untuk membuktikan ke dirinya sendiri. Tapi kalau mau ditarik lagi bukan karena dia mau sok-sokan, tapi karena dia punya fear, dia punya rasa takut untuk aku nggak merasa berharga, atau aku nggak merasa cukup diinginkan oleh pasanganku, sehingga aku kekang aja sekalian, aku protect sekalian, tapi dibungkus dengan packaging yang ini karena aku peduli, ini karena aku sayang sama kamu.
Oh, oke. Itu packagingnya ya. Itu packagingnya. Packagingnya positif. Jadi gitu. dicari tahu dulu buat yang nanya, pasanganmu sebenarnya motivasi utamanya apa? Apakah untuk memenuhi rasa takutnya itu dan untuk nunjukin bahwa aku punya tanda kutip kuasa atas kamu, atau benar-benar karena rasa peduli? Nah, kalau memang karena rasa peduli, ya dibicarakan bahwa kamu udah dewasa, kamu sudah bisa mengatur kehidupanmu sendiri. Toh nanti kalau misalnya amit-amit nih kenapa-kenapa, yang paling rugi ya dirinya sendiri kan. Iya. Memang pasangan akan sedih gitu, akan direpotin juga. Tapi pertama-tama yang akan merasa dirugikan kan si orang ini sendiri. Benar. Gitu. Nah, diyakinin aja sebenarnya kuncinya juga balik lagi ke komunikasi di antara mereka berdua. Wow, komunikasi berarti emang segitu powerfulnya ya teman Motion. Nah, tadi semoga kejawab pertanyaan yang udah ditanyain di live kita. Nah, oke. Ada pertanyaan pamungkas. Bambang. Penyanyi dong sekarang. Oh, iya. Mungkin gini kali ya. Kita melihat banyak banget relationship yang, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Banyak ininya loh, banyak godaan dalam arti tuh terlalu banyak, too much information. Jadi kan orang tuh di kepala udah banyak banget yang dipikirin, udah pekerjaan, overwork, terus kebanyakan informasi di kepala, punya relationship gitu kan. Nah, gimana dong caranya ya biar kita punya satu hubungan yang healthy dan saling menginspirasi satu sama lain? Itu susah nggak sih gitu Kak? Enggak. Masa sih? Enggak. Healthy relationship is something yang sebenarnya sangat bisa dinikmati dan sangat bisa dicapai. Tapi untuk mencapai itu memang butuh kesiapan dan kesabaran dalam mencari orang yang siap juga. Nah, itu. Coba di underline, bold, italic, dan kesabaran mencari orang yang siap juga. Nah, karena di nomor itu tuh tadi kita suka kagak siap udah langsung cari orang yang baru gitu ya. Yang penting aku gak kesepian, yang penting aku gak jomblo. Habis itu marah-marah di Twitter, kok hubungan gue toksik banget sih gitu. Padahal salah lo sendiri. Iya kan? Iya, bener Wow. sih. Oke, ini last but not least mungkin bisa jadi penutup juga untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Hari ini kita ngobrolin tentang cinta yang ternyata bisa saling memotivasi, bisa jadi inspirasi. Tapi kalau kita salah langkah malah bisa jadi distraksi untuk kita. Yes. Kenapa cinta itu bisa memotivasi seseorang, Kak Kristi? Oke, nah ini agak-agak ini ya, kita agak ngomongin science. Oh, nah, ada suka nih, gue jago banget, parah. Si paling science tuh. Jadi nanti teman Motion bisa sambil cek ya sumber-sumber yang nanti aku sharing kan. Jadi kita kan pernah ngerasain gimana kita tuh menggebu-gebu banget mau mencapai sesuatu, dan itu dimotivasi oleh keberadaan seseorang dalam hidup kita. Di situ pasangan menjadi inspirasi. Yes. Nah, ternyata secara saintifik itu ini ada dokter namanya Dr. Nicole Prause. Dia psikofisiologis. Okay. Nah, dia mengatakan bahwa saat seseorang tuh jatuh cinta, selain ada sensasi hormonal dan fisik, kita kan ngerasain tuh, wah menggebu-gebu banget tuh, hormonal banget dan fisik banget. Itu ada dorongan lain yang motivasi yang akan muncul. Tapi ini tuh biasanya di awal-awal hubungan. Apa tuh Kak? Dorongan motivasi yang menggebu-gebu ini, itu terjadinya di awal-awal hubungan rata-rata. Gitu, makanya ada kebosanan-kebosanan yang terjadi kan ketika udah lewat berapa tahun, itu lumutan saya rasanya. banget ya kan. Nah, karena itu ada satu bagian di otak kita. Nih makanya teman-teman Motion juga bisa dicek. Ada disebut tuh namanya Singulo Opercular Network. Okay. Singulo Opercular Network atau the Salience Network. Bagian-bagian yang menonjol gitu dalam diri kita, dan ini asosiasinya emang sama motivasi. Tapi karena otak kita kan kompleks ya. Nah, sebenarnya ini adalah seperti bentuk tekanan stres sebenarnya. Oke. Cuman stresnya ini bisa kita nikmati munculnya pada saat kita ini sama orang yang kita suka. Dan akhirnya itu jadi adiktif untuk kita mau pengen ketemu orang itu lagi. Rumit I see. banget. Ya, bisa jadi begitu ya. Ada hubungannya sama otak kita gitu ternyata. Ini kayak badan kita tuh ngasih tahu, sensasi-sensasi fisik itu ngasih tahu bahwa itu tuh lagi ada stres, tapi diinterpretasikan berbeda sama badan kita. Dan karena itu menyenangkan secara hormonal, aku pengen ketemu lagi nih. Wah, dia jauh banget LDR, gue samperin deh. Mau naik pesawat kayak, mau naik kapal kayak, mau naik apa, samperin. Karena itu tadi sebenarnya adalah bentuk stres sebenarnya. Nah, untuk jangka panjang ini
tantangannya di situ. Supaya bisa, tadi katanya Adit, gimana supaya bisa menjadi inspirasi bukan distraksi. Itu kita perlu mencari cara supaya motivasi ini keluarnya dari dalam diri kita sendiri, karena kita menghargai hubungan ini sampai di titik aku harus siap untuk hubungan ini. Aku mau hubungan ini tuh menjadi hubungan yang jangka panjang, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan dalam diriku yang membahayakan hubungan ini, aku harus belajar gimana caranya supaya kekurangan ini bukan menjadi masalah atau bukan menjadi sandungan buat atau tantangan buat hubungan ini yang bisa bikin beribut terus, marahan terus dan ini tadi faktornya juga orang yang siap sama-sama siap ini penting banget, karena kalau cuman seorang doang yang lakuin itu ya berat sebelah. Benar. Wow. Nggak satu frekuensi ya. Iya, nggak satu frekuensi jadinya. Kita udah lagi mau take off ya kan, dia baru gali bikin bandara. Baru Jauh beli banget. tiket. Dia kopernya ketinggalan. Gitu. Wah, ternyata emang cinta tuh indah banget gitu ya. Maksudnya ternyata secara sains juga udah ada bagian di otak kita yang bisa memproses seperti itu, teman motion. Mungkin zaman dulu kita suka denger kan kayak lu mah PDKT doang asik, pas udah jadian kagak asik lo. Karena gitu. bener, apalagi kan relationship itu maunya kan kita tuh long term. Iya, dong. Benar. Yes. Pengennya tuh ya nggak tahu sih kalau ada yang cita-cita gue pengen relationshipnya banyak lah gitu kan dalam waktu bersamaan gitu, ya nggak apa-apa juga, tapi kan mostly kita tuh pengen punya satu yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita tuh menjadi the best version of ourselves. Itu yang susah. Ketika kita dapet orang yang bisa membuat kita jadi lebih baik, and kita pengen jadi the best version of ourselves untuk kita sendiri gitu. Jadi kan. motivasi yang bener Nah, kan jadi. kayak gitu. Wow. Cinta itu ada yang bilang, Elizabeth Barrett Browning, dia bilang, I love you not only for what you are, but for what I am when I'm with you. I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. I love you for the part of me that you bring out. Oke, Adit, translate di bawah ini. Jadi cinta itu indah. Cinta apa adanya. Seperti itu kurang lebih teman motion. Oke, closing statement dari Kak Kristi tentang inspiration or distraction. Ada yang bisa dikasih ke teman motion Kak? Oke. Pada dasarnya semuanya sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, tapi seseorang akan menjadi inspirasi buat diri kita ketika kita emang benar-benar sudah siap, dan kita perlu tadi ya kembali lagi ke bersabar untuk menemukan orang yang siap. Karena sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau memulai dan kemudian mengambil resikonya, tetapi pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita sedikit lagi bersabar untuk mempersiapkan diri dan menunggu orang yang siap, masa depan dan perjalanan cinta yang di jalan itu jadi lebih indah sebenarnya. Tuh teman motion, sabar-sabar lu, jangan apa-apa gerasa gerusu baik. Ingat teman motion, lo harus mencintai orang bukan karena lo kesepian, ya kan? Tapi karena lo emang satu frekuensi sama dia. Lo butuh orang yang emang bisa support lo. Setuju. Dan frekuensi terbaik itu ada di mana? 975 FM. Kak Kristi, thank you so much atas waktunya, insight yang begitu menarik untuk perjalanan cinta kita tentunya bersama dengan pasangan. Ya, teman motion. Sama-sama, thank you for having me guys. Thank you Kak Kristi. Yes. Bye Kak Kristi.